Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi. Sini saya akan menjelaskan mengenai analisis daya dukung terhadap pangan dan gizi di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Buol merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai jumlah penduduk sebesar 162,18 ribu jiwa pada tahun 2019, di mana pada tahun sebelumnya, pada tahun 2010, memiliki jumlah penduduk sebesar 133,00 ribu jiwa. Dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Buol dari tahun 2010 sampai 2019 sebesar 2,23%. Di mana Kabupaten Buol merupakan kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan terbesar ketiga di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 40 jiwa per kilometer persegi. Jadi dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 sampai 2019 terjadi kenaikan penduduk di Kabupaten Buol. Selanjutnya, data pertanian, luas panen, produktivitas dan produksi padi di Kabupaten Buol. Luas panen padi pada tahun 2018 yaitu 5.770,40 hektar ar. Sementara pada tahun 2019 itu mengalami penurunan untuk luas panennya yaitu 4.500,8 hektar ar. Produktivitasnya itu pada tahun 2019 mengalami peningkatan itu 40,90 hektar ar. Untuk produksi padi pada tahun 2019 yaitu 18.436,84 ton. Produktivitasnya ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 itu dengan jumlah 22.678,85 ton. Untuk produksi berasnya yaitu pada tahun 2019 10.826,82 hektar ar. Untuk produksi padi dan produktivitas produksi beras mengalami penurunan, mungkin disebabkan karena luas panen pada tahun 2019 ini mengalami penurunan. Selanjutnya, luas lahan tegal atau kebun di Kabupaten Buol yaitu 30.964,00 hektar ar. Untuk ladang huma yaitu 12.114,00 hektar ar. Sementara untuk lahan yang tidak diusahakan yaitu 27.871,00 hektar ar. Luas lahan sawah di Kabupaten Buol yang dengan jenis pengairannya yaitu untuk irigasi 1.865,10 hektar ar. Untuk non irigasi 2.741,10 hektar ar. Jadi jumlah total luas lahan sawah di Kabupaten Buol yaitu 4.606,20 hektar ar. Selanjutnya, luas panen jagung di Kabupaten Buol yaitu 17.049 hektar ar. Dan untuk produksinya 94.401 ton. Untuk produktivitasnya 55,37. Untuk kedelai, untuk luas panennya 136 hektar ar, produksinya 102 ton, produktivitasnya 7,50. Luas panen kacang hijau 30 hektar ar, produksinya 37, untuk produktivitasnya 12,13. Maksudnya kacang hijau luas panennya itu 5 hektar ar, untuk produksinya tidak ada, produktivitasnya pun tak ada. Luas panen ubi kayu yaitu 99 hektar ar, produksinya 170
ton, produktivitasnya 205,26 hektar ar. Yang ubi jalar luas panennya itu sekitar 2 hektar, produksinya 27, produktivitasnya 134,67. Lahan kering di Kabupaten Buol atau lahan bukan sawah Tegal atau kebun itu 30,96 ribu hektar ar, ladang atau huma 12,11 ribu hektar ar, perkebunan 27,66 ribu hektar ar, yang ditanami pohon atau hutan rakyat itu 4,92 hektar ar, padang penggembalaan atau rumput yaitu 4,96 ribu hektar ar. Sementara yang tidak diusahakan yaitu 27,87 ribu hektar ar. Lainnya di sini itu lahan yang digunakan bukan selain sawah, bukan lahan sawah atau lahan yang penggunaannya lain yaitu 136,98 ribu hektar ar. Jumlah total keseluruhan lahan bukan sawah atau lahan kering di Kabupaten Buol yaitu 245,47 ribu hektar ar. Komoditas tanaman padi merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas tanaman pangan lainnya di Kabupaten Buol. Sementara untuk tanaman jagung merupakan jenis tanaman pangan yang memiliki nilai produksi paling tinggi setelah tanaman padi. Tanaman jagung ini bisa dijadikan sebagai pengganti beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Buol. Nah, sementara untuk komoditas lainnya seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar di Kabupaten Buol memiliki nilai produksi yang rendah. Nilai produksi yang rendah ini mungkin disebabkan karena sebagian besar petani yang menanam kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar bukan merupakan tujuan utama mereka, melainkan hanya sebagai selingan atau memanfaatkan lahan yang tidak dipakai. Baik, selanjutnya tanaman sayuran di Kabupaten Buol dan jenis tanamannya. Jenis tanaman sayuran yang tidak terdapat di Kabupaten Buol yaitu kentang, kubis, bawang putih, dan petai. Untuk luas panen tanaman sayur bawang merah yaitu 2019 2 hektar ar, cabai besar 48 hektar ar, cabai rawit 234 hektar ar, tomat 15 hektar ar, kangkung 5 hektar ar. Produksi tanaman sayur menurut Kabupaten Buol yaitu untuk bawang merah pada tahun 2019 20 kuintal, cabai besar 254 kuintal, cabai rawit 5.530 kuintal, tomat 566 kuintal, kangkung 165 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka di Kabupaten Buol yaitu jahe, laos atau lengkuas, kencur, kunyit, temulawak. Luas panen jahe di Kabupaten Buol yaitu pada tahun 2019 itu 138 meter persegi, lengkuas 68 meter persegi, kencur 98 meter persegi, kunyit 224 meter persegi, temulawak 26 meter persegi. Nah, untuk produksi tanaman biofarmaka di Kabupaten Buol itu untuk jahe pada tahun 2019 871 kg, lengkuas 438 kg, kencur 389 kg, kunyit 1178 kg, temulawak 49 kg. Nah, produksi buah-buahan di Kabupaten Buol yaitu mangga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, salak, nangka, rambutan. Untuk produksi buah-buahannya ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019. Nah, sementara yang hanya mengalami penurunannya itu produksi durian. Selanjutnya bidang perkebunan. Nah,
Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Bole yaitu kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, kapuk, lada, pala, vanila, jambu mente, sagu, dan nilam. Sementara untuk beberapa tanaman perkebunan yang tidak ada di Kabupaten Bole yaitu karet, tebu, tembakau, jarak, kemiri. Untuk luas areal tanam perkebunan di Kabupaten Bole untuk kelapa sawit yaitu 7.915 hektar ar, kelapa 12.865 hektar ar, kopi 559 hektar ar, kakao 10.456 hektar ar, cengkeh 314.000 hektar ar, kapuk 13, lada 121 hektar ar, pala 2.077 hektar ar, vanili 4 hektar ar, jambu mente 4 hektar ar, sagu 3.146 hektar ar. Selanjutnya data peternakan. Populasi ternak dan jenis ternak di Kabupaten Buol. Terdapat beberapa jenis ternak yang tidak ada di Kabupaten Buol yaitu sapi perah, kuda, domba. Sementara jenis ternak yang ada di Kabupaten Buol itu sapi potong, kerbau, kambing, babi. Sapi potong untuk populasinya pada tahun 2019 yaitu 18.014 ekor, kerbau 6 ekor, kambing 41.024 ekor, babi 100.757. Untuk populasi unggas dan jenis unggas di Kabupaten Buol, ayam kampung 158.383, ayam petelur 12.958 ekor, ayam pedaging 177.390 ekor, itik manila 16.880 ekor, kelinci 133 ekor, puyuh 7.579, merpati 3.953. Produksi daging ternak dan jenis ternak di Kabupaten Buol. Sapi potong yaitu pada tahun 2019 yaitu 330.245 kg per tahun. Kambing pada tahun 2019 yaitu 123.338 kg per tahun. Babi 4.769 kg per tahun. Sementara untuk produksi daging unggas dan jenis unggas di Kabupaten Buol itu ayam kampung 273 112 kg, ayam petelur 9.664 kg, ayam pedaging 162.426 kg, itik manila 10.637 kg. Sementara untuk produksi telur unggas di Kabupaten Buol, ayam kampung pada tahun 2019 yaitu 102.553, ayam petelur 97.574, ayam pedaging 106.783, itik manila 13.142. Pemotongan ternak dan jenis ternak di Kabupaten Buol. Sapi potong pada tahun 2019 itu pemotongan itu 2.243, kambing 9.750, babi 105. Data pengeluaran. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Kabupaten Buol pada tahun 2018 berjumlah Rp779.958 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu Rp777.442. Sementara untuk pengeluaran per kapita untuk makanan pada tahun 2018 berjumlah
rupiah, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan konsumsi yaitu 450.308 rupiah. Kelompok makanan, komoditas makanan yaitu terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, ikan, udang, cumi, kerang, daging, telur, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya. Makanan dan minuman jadi, rokok. Sedangkan untuk pengeluaran per kapita bukan makanan mengalami penurunan pada tahun 2019 berjumlah 327.135 rupiah, yang pada tahun 2018 berjumlah 374.299 rupiah. Kelompok makanan, komoditas bukan makanan yaitu terdiri dari perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka komoditas dan jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, komoditas tahan lama, pajak, pungutan, dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. Untuk analisis daya dukungnya itu kesimpulannya itu bahwa komoditas tanaman padi merupakan komoditas yang memiliki nilai produksi paling tinggi di Kabupaten Buol dibandingkan dengan komoditas tanaman pangan lainnya. Dan komoditas tanaman jagung bisa menjadi memiliki nilai produksi paling tinggi setelah padi. Tanaman jagung bisa dijadikan sebagai tanaman pengganti beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Buol. Perlu adanya upaya untuk menerapkan pola pangan yang ada pada masyarakat tidak hanya bergantung pada beras. Mengingat bahwa komoditas jagung dan sagu juga berpotensi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Perlu adanya peningkatan produktivitas pertanian untuk mengatasi tekanan penduduk dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Buol, serta menghindari alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis daya dukung terhadap pangan dan gizi di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Prananto Jabar. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai daya dukung pangan dan gizi di Kabupaten Gorontalo. Langsung saja ke videonya. Dukung pangan dan gizi di Kabupaten Gorontalo. 1. Data kependudukan. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak 6 kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Berdasarkan angka proyeksi penduduk 2019, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.202.631 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,45% dari tahun 2010. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 100,37 dengan jumlah laki-laki sebanyak 602.436 jiwa dan perempuan sebanyak 600.195 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 0 sampai 29 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur di atas 100.000 jiwa. Untuk data kependudukan di Kabupaten Gorontalo sendiri, berdasarkan buku Gorontalo dalam angka tentang penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi presentasi penduduk, rasio jenis kelamin, dapat diketahui bahwa untuk Kabupaten Gorontalo
Jumlah penduduknya sebanyak 378.527 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,39% dari tahun 2010. Persentase penduduk di Kabupaten Gorontalo sebanyak 31,47% dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi dia sebanyak 216 dan rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Gorontalo sebesar 31,47 dengan jumlah laki-laki sebanyak 189.180 jiwa dan perempuan sebanyak 189.345 jiwa. Berikut tabel populasi penduduk di Kabupaten Gorontalo. Untuk laju pertumbuhan penduduk per tahun. Persentase penduduk, kepadatan penduduk per kilometer persegi, dan rasio jenis kelamin. Nah, dari data kependudukan pada tahun 2019 tadi menunjukkan adanya ketambahan jumlah penduduk dari yang sebelumnya 357.182 jiwa menjadi 378.527 jiwa. Terdapat pertambahan sebanyak 21.345 jiwa. Data pertanian. Yang pertama untuk tanaman pangan. Luas panen padi di Kabupaten Gorontalo tahun 2019 sebesar 22.209,55 hektar yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang 28.430,59 hektar. Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah dengan luas panen padi terbesar di Provinsi Gorontalo, sekitar 45,32%. Produksi padi dan beras di Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan. Produksi padi dari yang sebelumnya sebesar 137.246,25 ton menjadi 103.587,38 ton. Sedangkan untuk beras yang sebelumnya 76.238,35 ton menjadi 57.541,33 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Provinsi Gorontalo itu mempunyai luas panen padi terbesar. Kemudian di tempat kedua ada Kabupaten Boalemo, Gorontalo dilanjutkan oleh Gorontalo Utara, Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. Ini tabel produksi padi dan produksi beras pada tahun 2019. Selanjutnya tanaman hortikultura. Produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Gorontalo itu meliputi tanaman bawang merah, cabai, tomat, dan petsai. Tahun 2019, produksi bawang merah mengalami penurunan dari yang sebelumnya 7.879 kuintal menjadi 1.492 kuintal. Sedangkan untuk cabai mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 66.851 kuintal menjadi 111.333 kuintal. Untuk produksi petsai mengalami penurunan dari yang sebelumnya 142 kuintal kini menjadi 77 kuintal. Untuk produksi tomat dia mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 17.544 kuintal menjadi 29.224 kuintal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ini untuk produksi Ini untuk produksi bawang merah dan cabai, petsai dan tomat. Selanjutnya itu tanaman perkebunan. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Gorontalo meliputi tanaman kelapa, kopi, dan kakao. Produksi perkebunan di Kabupaten Gorontalo tahun 2019 didominasi oleh tanaman kelapa, yaitu sebanyak 23.191 ton. Kemudian tanaman kakao sebanyak 320 ton dan kopi sebanyak 43 ton. Selanjutnya itu data peternakan.
Populasi ternak di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019 antaranya sapi potong 92.774, kuda 621, dan kambing 49.728. Untuk populasi unggas di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019 diantaranya ayam kampung sebanyak 680.705, ayam petelur sebanyak 218.928, ayam pedaging sebanyak 3.365.400, dan itik sebanyak 19.467. Produksi daging ternak dan unggas di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019 untuk daging ternak dia didominasi oleh daging sapi sebanyak 1.049.984 kg. Sedangkan untuk daging unggas dia didominasi oleh ayam pedaging yakni sebanyak 3.052.250 kg. Data pengeluaran. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pemberian maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pada tahun 2019, pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Gorontalo selama sebulan sebesar 897.826, yang terdiri dari pengeluaran makanan yaitu sebesar Rp429.211 dan pengeluaran bukan makanan sebanyak Rp468.615. Baik, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai analisis daya dukung pangan dan gizi di Kabupaten Gorontalo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.